Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa ala ma nawa al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi wa ala ma nawa Abu Bakar Muhammad al-Sagaf wa ala ma nawa Abdullah bin Syahab wa ala ma nawa Syekhina al-Habib Umar bin Hafidh wa ala ma nawa Syekh Imam Ghazali wa ala ma nawa Syekh Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Bandani وعلى ما نوى الشيخ الإمام جلال الدين السيوطي على هذه النية وعلى كل نية صالحة نطق الشام بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال فصل في العارية. رأى ولد كتاب المطالعة الحديثة في يد رفيقه فاشتاق لقراءته فطلب منه ذلك الكتاب ليقرأه ليلة واحدة ثم بعد ذلك يرده إليه فسمي ذلك الولد المستعير ورفيقه المعير والكتاب المعار وإباحة الانتفاع بقراءة الكتاب العارية. Hari ini kita akan masuk ke pasal yang berkaitan dengan pinjam meminjam, bukan pinjaman minjam barang dan bertujuan untuk dikembalikannya kemudian hari. Itu kalau bahasa Arabnya ariyah. Ariyah itu arti minjem. Di sini diberi suatu contoh oleh pengarang kitab di mana kata beliau ra'a waladun, terkadang kita melihat suatu barang di tangan orang lain dan kita ingin memanfaatkan barang tersebut dari orang yang memiliki barang. Tiba-tiba kita pinjam itu barang untuk kita kembalikannya pada suatu hari. Itu kata ulama kita, orang yang meminjam disebut al-musta'ir. Si A punya barang seandainya motor, si B ingin pakai motor si A, minjem. Si B ini namanya apa? Musta'ir, yang minjem. Wa rafiquhu al-mu'ir, dan yang punya barang disebut al-mu'ir. Nah, pemilik barang. Wal kitab al-mu'ar, kalau kitab ini contohnya dikasih kitab kalau tadi motor si motor yang dipinjam disebutnya mu'ar, barang yang dipinjam. Wa ibahatul intifa'u al-ariyah, dan manfaat dari barang yang digunakan tadi yang dipinjam disebutnya ariyah. Manfaatnya, orang minjem motor diapain? Ditumis, dipakai sama dia kan, dibawa jalan. Nah itu kan manfaat dari dibawa jalan motor disebutnya apa? Ariyah. Namanya pinjam meminjam. Makanya kan di sini kan bahasa-bahasa umum di Indonesia itu salah. Pinjaman online, ya salah. Jangan dibalikin, namanya minjem. Minjem perlu balikin nggak? Balikin pakai duit juga, lebih lagi kagak. Kalau minjem berarti ente minta 10.000, ya balikin 10.000. Kalau pakai ada lebih itu bukan apa? Bukan minjem namanya apa? Riba.
pinjaman riba online. Nah, baru benar tuh. Jadi diminta apa? Dia minta kelebihan. Atau kayak pegadaian. Gadai hukum Islamnya boleh, tapi yang kita balikin sesuai dengan yang kita pinjam. Terus gimana pegadaian dapat untung? Nah, itu kembali ke orang yang minjam, agak sedikit punya otak. Ente pinjam 10 juta, ya balikin 10 juta 500 ribu hadiah dari kita. Tanpa yang punya pegadaian minta, nggak minta deh, kita kasih. Pak, saya kan minjam 10 juta, nih 500 hadiah dari saya. Di samping 10 juta punya Bapak, itu boleh, nggak minta. Maka kan dalam hal ini, dalam hukum Islam, dulu ada yang namanya Baitul Mal. Tempat disimpannya duit umat Islam. Minjam dari situ bisa, fakir miskin butuh uang diambil dari situ juga atas keputusan siapa? Khalifah saat itu. Nah, itu boleh, tapi ketika minjem dibalikin sama, dibalikin lebih, tapi Baitul Mal nggak minta. Itu inisiatif apa? Inisiatif gitu ya. Ya halnya minjem barang tadi, motor. Orang minjem motor sama kita, gue mau pakai lo motornya sehari, silahkan pakai. Pas kita balikin, kita penuhin bensinnya, kita cuci tuh motor, ya terima kasih. Yang penting yang punya motor apa? Nggak minta. Kalau minta jatuhnya apa? Riba. Nih gue pinjemin motor, pokoknya kalau balik ke motor ke sini, jarum bensin harusnya pas di F ya, full. Kagak mau tahu. Nah, itu jatuhnya riba. Cuman Anda bilang tadi, kalau nggak digituin orang nggak sadar. Makanya yang minjem tuh punya otak. Minjem motor orang, bensinnya penuh, dibalikin udah habis, kan enak juga orang. Meskipun emang kenapa? Diikhlas, tapi lama-lama, wah kakak kan nak minjemin orang nih. Yang ada apa? Habis mulu bensinnya. Disitulah kita harus punya apa? Kesadaran. Fal ariyatu, adapun ariyah itu adalah ibahatul manafi'. Ngambil suatu manfaat dari suatu barang yang dimiliki oleh orang lain. Mengambil suatu manfaat dari sebuah barang yang dimiliki orang lain, itu disebut dengan ariyah atau minjem. Barang punya orang, kita ngambil manfaatnya doang. Pinjam motor buat gue pakai bentar, itu disebutnya minjem. Atau kayak tadi, gue minjem buku, gue mau baca 2 hari, nanti gue balikin, itu disebutnya minjam. Itu hukumnya mubah, ibahah, mubah. Kita mengambil manfaat dari suatu barang yang dimiliki oleh orang lain. Cuman kalau minjem suatu barang yang bisa habis, itu bukan minjem namanya, dan itu nggak sah minjem. Contohnya apa? Sabun. Gue pinjem sabun dong, gue pakai nih. Kan udah pasti apa? Ukurannya semakin berkurang. Itu sih tergantung keikhlasan yang punya sabun. Pakai aja, nggak usah minjem. Kalau minjem kan harus dijamin. Semakin berkurang berarti apa? Harus balikin sabun yang sama ukurannya. Nih lo pakai. Gue ikhlas. Jangan sampai ada istilah minjem. Kalau masalah sabun gitu minta aja. Gue minta sabun dong. Kita pakai hampir separuh juga apa? Kan gue minta. Dibalikin pun nggak masalah. Kalau minjem harus balikin sesuai dengan apa? Dengan keadaan sebelum dipinjam. Maka itulah hati-hati dalam berucap, karena hukumnya berbeda-beda. Minta nggak dijamin karena jadi hak milik. Minjam ada jaminan karena pakai kata pinjam. Wa arkanuha, adapun rukun-rukun pinjam meminjam ada 4 rukun. Yang pertama tadi siapa? Al-mu'ir. Siapa itu al-mu'ir? Yang memberikan pinjaman barangnya. An yakun mukallafan rasyidan, orang yang punya barang yang dipinjamkan kepada orang lain, orang tersebut harus sudah mukallaf, sudah baligh, berakal. Anak kecil kagak boleh. Anak kecil punya handphone, kita orang dewasa datang, wah handphonenya iPhone tuh anaknya, Mau pinjam dulu bentar, dedek pinjam bentar dek, mau pakai sebentar, kagak asah tuh pinjam.
Kenapa? Karena yang punya barang masih bocah dan gak sah ada akad pinjam meminjam sama anak kecil. Yang kedua, al-musta'ir, orang yang meminjam. Wa syartuhu ta'yin wa itlaq at-tasarruf. Syarat daripada orang yang meminjam adalah ta'yin, harus jelas yang dipinjam apaan. Orang datang ke rumah kita, dia ngomong sama kita, seandainya kita punya motor 3 atau 4 biji, kunci semuanya ada di situ. Gue pinjam motor dong, bawa. Ntar gue balikin maghrib, ya. Dia main ngambil motor seenaknya dan nggak ditunjuk yang mana, nggak boleh. Harus barang yang dipinjam jelas yang mana. Karena kalau begitu caranya dibalik udah hancur tuh motor. Pas kita lihat loh, hancur motor. Lu pakai motor gua sampai hancur, dia bisa aja dalih. Bukan yang itu gua pakai, yang gua pakai yang lono. Karena kita nggak ngeliat. Yang ada yang dirugikan siapa? Yang punya barang. Makanya barang yang dipinjam harus jelas. Wa itlaq tasarruf, dan barang yang dipinjam tidak ada syarat dalam mengambil manfaatnya. Jadi si peminjam ketika minjam, orang yang punya barang jangan pakai banyak syarat. Nih gue pinjemin, tapi begini-begini, tapi begini-begini, nggak asal atau minjam begitu. Ketika ada orang datang ke kita, gue pinjam motor, pakai. Kapan lo balik? Besok. Ya udah pakai. Nggak pakai ada embel-embelnya. Kalau ada embel-embelnya jatuhnya apa? Jatuhnya riba nanti. Gue pinjamin motor, balikin bersih, cuci steam dulu, riba. Gue pinjamin motor, isian full tank, nanti riba lagi. Makanya orang yang ngasih pinjaman jangan pakai ada syarat. Itlaq tasarruf, dikasih apa? Wewenang penuh untuk apa? Manfaatin barang yang dipinjam tanpa syarat. Itu syarat bagi orang yang meminjam. Nggak boleh orang yang punya barang memberikan apa? Memberikan syarat. Kemudian yang ketiga, al-mu'ar, barang yang dipinjam. An yantafa' bihi intifa'an mubahan ma'a baqa'i ainih. Syarat barang yang dipinjam yang diambil manfaatnya tapi barangnya tetap utuh. Jangan ngaminjam sesuatu yang barangnya bisa habis. Kayak apa tadi? Sabun, itu nggak asal minjem. Makanya itu kalau lagi sama teman, lagi berangkat atau lagi camping ke gunung, lupa bawa sabun, ngomong sama teman, gue mau pakai sabun. Nah boleh tuh, gue minjem dong sabunnya, lo harus balikin yang sama ntar. Repot tuh. Kalau kata pinjam ada tangan jaminan di situ. Cuman kalau minta bebas, jadi hak milik. Kalau minta justru jadi hak milik, kita balikin itu terserah kita. Mau balikin boleh, mau dipakai sampai habis apa? Boleh. Makanya dalam berucap berhati-hati. Makanya barang yang dipinjam harus barang yang bisa diambil manfaatnya tapi barangnya tetap utuh. Minjam kue boleh gak? Datang ke rumah teman lagi naruh keripik banyak, gue pinjam ya? Gue minta, bukan minjam. Karena kalau pinjam apa? Ya harus balik lagi tuh apa? Tuh keripik nggak bisa karena manfaatnya apa? Dan barangnya bisa habis dimakan. Makanya itu nggak ada istilah minjam. Istilahnya apa? Minta. Kemudian yang keempat, as-sighah, yaitu ijab kabul. Wa yakfi fiha al-lafdhu min ahadi at-tarafain wal fi'lu min al-akhar. Wa idza talifat al-'ain al-mu'ar la bi-isti'mal ma duna fi fa'al al-musta'ir an yadhmanuha biqimatiha yawma talafiha. Wa in talifat bi-isti'mal ma duna fihi ka i'arati thawbin lil-labsi fa ansahaka aw anhamaga bil-isti'mal fala dhaman 'ala al-musta'ir. Nah, ketika sudah terjadi ijab kabul, si yang meminjam, gue pinjam barangnya, yang punya barang ngasih, sah, walaupun dengan ucap. Atau kita nggak minjam, tapi orang yang punya barang minjemin. Lu dari tadi ngeliatin motor gue, cakep ya? Iya cakep, pakai. Berarti kan dipinjemin ya? Nah, udah kita pakai. Itu jatuhnya minjam. Hukum barang yang dipinjam, selama di tangan kita ketika kita pinjam, hukumnya itu hukum amanah.
seperti amanat. Dijamin jika dipakai nggak sesuai dengan fungsinya. Contoh, gue pinjam motor lo dong, dipinjam. Sama kita pakai buat naik gunung, ketril. Lalu motor bebek, hancur tuh motor di jalanan. Kita bawa naikin apa? Batu-batu gede, padahal motor bebek hancur. Pelaknya penyok, spakbornya patah. Dijamin nggak? Dijamin. Siapa yang jamin? Yang minjem. Kenapa? Dipakai nggak sesuai dengan manfaatnya. Itu pakai motor bebek ya buat sehari-hari. Kagak, gue buat ngetril. Masa ngetril pakai motor bebek gue? Nah, itu dijamin kalau ada kerusakan. Kalau dipakai buat jalan doang, gue pinjam motor lo dipakai jalan, bener biasa. Tiba-tiba dalam perjalanan spakbornya patah, tabrakan kagak sengaja. Itu pada dasarnya secara hukum Islam yang minjem nggak ngejamin, karena kan itu di luar dulu kehendak dia. Kecuali terjadi kecerobohan, bawa motor bebek di jalanan ngebut, sok jagoan, nabrak ke sono kemari, ngejamin. Karena fungsinya nggak sesuai. Fungsinya kan jalan biasa aja, jalan biasa nabrak, jalan biasa spakbornya patah, kagak ada jaminan. Tinggal kita jelasin, gue lagi jalan spakbornya copot sendiri. Yang punya motor harusnya kalau dia ngerti hukum, dia nggak bakal minta ganti. Makanya hukum isti'arah atau minjam seperti hukum amanat. Jika keceroboh harus diganti, jika nggak ceroboh nggak harus diganti. Sama kayak kemarin yang kita bahas itu ijarah kan? Apa ijarah kemarin? Nyewa juga sama. Nyewa barang itu ketika terjadi kerusakan, jika bukan disengaja, di luar di luar kesengajaan, nggak ada jaminan pada dasarnya. Saya lagi jalan, nih mobil mogok sendiri di jalan, masa saya harus jamin? Saya nggak mau tahu, mobil keluar bisa jalan, nggak bisa begitu juga. Kecuali terjadi kerusakan karena kita geber-geber tuh mobil, ada lubang gede, kita hantem sampai peleknya pecah, nah jamin itu, karena kecerobohan dari si yang nyewa. Kalau nggak ada kecerobohan nggak bisa dijamin. Itu hukum Islam begitu. Zaman sekarang kan kagak. Minjem motor udah jelas-jelas emang modal. Mau turun mesin, dia sama temannya balik didorong. Motor mogok nih, jamin dong. Lo keluar dari rumah motor jalan, padahal emang udah harus turun mesin. Dosa tuh orang. Nah, ini bakal dituntut di hari kiamat. Di dunia dia bisa aja dibenerin motor, di hari kiamat malaikat ingetin, ente pernah ditipu sama dia. Disuruh benerin motornya, padahal emang motornya udah rusak. Ente sekarang minta bagaimana? Pahalanya ente ambil, apa ente maafin? Kalau yang benerin motor minta pahalanya gimana? Gue minta pahalanya aja, masuk neraka gara-gara motor. Jangan kalau sesuatu yang nggak terlalu penting, jangan pernah kita minta jaminan. Kecuali kecerobohan tadi, kayak dalam perjalanan kita nabrak sama-sama nggak salah. Mungkin kita ngantuk, dianya juga ngantuk, terjadi tabrakan, sama-sama hancur motornya. Selama kita maafin, bisa maafin aja deh. Orang udah berdarah-darah, udah benjol, kita minta minta ganti. Gue nggak mau tahu lo ganti, kesian bener tuh orang. Selama nggak ada kecerobohan, kecuali ceroboh, kita lagi berhenti, ketahuan lampu merah dia main hantem aja, itu kan ceroboh, dia minta ganti itu. Suruh minggir, suruh benerin tuh motor sampai benar. Kenapa? Karena ceroboh. Kalau nggak ceroboh, nggak disengaja, nggak ada orang mau nabrak dengan sengaja, kecuali yang mau digila, mau bunuh diri dia berarti. Nggak ada. Makanya zaman sekarang di Indonesia nih, ente bawa mobil, bawa istri sama anak, tabrakan, ente bisa masuk penjara. Di Indonesia begitu. Lah logikanya siapa yang mau bikin anak sama bini mati? Itu kan namanya kecelakaan, cuman bisa dipenjara ente. Kenapa? Dibilangnya ceroboh. Segitunya udah bawa pelan, kita ditabrak orang, ente masuk penjara, anak bini masuk rumah sakit. Kenapa? Ceroboh, membahayakan anak istrinya. Nggak ada orang gila istri sama anaknya mau dibunuh. Kecuali emang dia udah enak sama istri anaknya, kita nggak tahu ya. Cuman kan logikanya kalau enak bukan dia di mobil, dia nggak bawa, orang lain bawa, dikempesin bannya. Nah baru ceroboh tuh. Itulah hukum yang kadang-kadang suka dipelintir, nggak sesuai.
Islam itu nggak pernah begitu, nggak boleh ngerugiin orang lain jika tidak bersalah. Hukumul ariyah, al-ariyatu mustahabbatun li'anna fiha ma'unata akhika wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdi fi auni akhi. Hukum ariyah atau minjam sunnah. Hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Li'anna fiha ma'unata akhika. Karena dalam meminjam sesuatu itu ngebantu saudara. Saudara ente lagi butuh mau jalan buru-buru, keluarganya ada yang sakit, naik angkot lama, ente pinjemin motor, kan ngebantu namanya. Atau teman ente nggak punya buku, ada suatu kitab yang punya cuma ente, dia nggak punya, ente pinjemin, baca sampai selesai, ente balikin, itu kan ngebantu orang. Itu hukumnya sunnah. Ya, minjam sesuatu kepada orang lain hukumnya sunnah karena sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi, Allah selalu ngebantu hambanya, maka al abdu fi auni akhi, selama hamba tersebut selalu membantu saudaranya. Kalau ente pengen dibantu sama Allah, sering bantu orang. Semakin ente masa bodoh sama orang, dijamin Allah pun masa bodoh sama ente. Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa ngangkat kesulitan saudara yang muslim dalam urusan dunianya, Allah angkat kesulitan Anda dalam urusan akhirat. Di dunia teman ente lagi sulit, ente angkat kesulitannya, ente ikhlas karena Allah. Di hari kiamat ente tinggal kelangkah lagi masuk apa? Neraka, diselamatin. Di situ ente bingung, ya Allah kenapa saya selamat? Ente pernah bantu fulan bin fulan karena aku. Sekarang udah jadi jaminan, aku harus apa? Bantu kamu dalam kondisi seperti itu. Maka kenapa sampai Allah berfirman, Nabi bersabda begitu banyak soal pahala sedekah, karena nggak bantu orang lain. Itu yang paling sulit di akhir zaman. Makanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf bilang apa? Amal paling cepat membuat Anda menjadi wali Allah di akhir zaman begini, angkat kesulitan orang yang sedang sulit. Nggak usah banyak zikir, hampir ribuan. Baca Quran sampai berjus-jus sehari, baca semampunya, zikir semampunya, tapi sering bantu orang yang sulit. Cepat itu jadi orang wali di akhir zaman begini. Akhir zaman begini rata-rata orang mikirin dirinya, nggak mikirin orang lain. Yang penting anak dan keluarga sehat, anak sama keluarga jalan-jalan, anak sama keluarga asyik-asyik. Lah saudara ente masa bodoh bukan urusan aneh. Tetangga ente yang sebelah kagak makan, urusan dia, ngapain gue pikirin? Nah ini yang sulit begini nih. Ente punya rezeki tidak akan berkah dunia maupun akhirat. Anak semakin gede semakin nakal, semakin bandel, karena ente nggak bersihin harta ente dengan bersedekah. Zakat itu kewajiban tahunan. Sedekah itu adalah amal terbaik setiap kita sedang mampu. Jangan pernah pelit kita sama orang. Naik ojek berapa bang? 10.000, ayo jalan sampai tujuan. Kita punya rezeki banyak, kasih 15.000. Pokok 15 hadiah dari saya. Kan girang orang. Dia girang ngedoain nggak? Pasti. Mudah-mudahan semakin berkah ya mas. Amin. Semakin berkah ente. Ini udah 10.000 udah tawar lagi. 10.000, 5.000 udah 5.000. Kasihan tuh bapak-bapak udah keringetan, udah capek pakai ditawar. Sesuatu yang bisa kita atasi, apalagi jumlahnya sedikit, jangan pernah pelit. Kecuali ente naik ojek, sono berapa mas? 1 juta, ngaco loh. Nah, baru kita ngomong gitu, 1 juta. Nah baru di situ tawar 10.000 karena nggak masuk akal. Itu sunnah dalam hukum syariat. Berikutnya kita masuk dalam pembahasan wadi'ah. Arti wadi'ah itu adalah kalau kita disebutnya apa? Penitipan. Kan paling banyak penitipan barang itu di mall ya. Ada tempat penitipan helm, takut helm hilang. Karena helm hilang bukan di mall doang. Di mana bisa hilang? Kalau helmnya apa? Mahal. Helm murah sih mungkin orang nggak mau lihat. Helm mahal pasti dicomot. Harga 500, 200.000 juga orang apa? Berebut. Nah ini tempat penitipan, apa hukumnya di sini akan dibahas. Arada tilmid an yusafir ila qaryatihi fataraka kutubahu wa adawatihi inda rafiqihi la yuhafidha 'alaiha
muddata ghiyabihi wa idza raja'a minha talaba tilkal kutubu wal adawati minhu. Nah, terkadang kita ingin pulang kampung nih sebagai gambaran. Mau pulang kampung ninggalin barang di kontrakan. Sedangkan kita ngontrak sama teman. Ini barang nggak mungkin kita bawa semua. Yang kita bawa cuma apa? Pakaian aja. Sisanya kayak apa namanya? Lemari, helm, mau ngapain kita bawa-bawa? Ditinggallah di kontrakan. Teman kita kagak mau pulang kampung. Kita titip. Kita bilang sama teman kita, nih gue titip ya selama gue berangkat, itu disebutnya apa? Wadi'ah. Nitip barang. Orang yang menitipkan barang disebutnya mudi'. Anda yang mau pulang kampung nih, Anda disebutnya mudi'. Mudi' itu adalah orang yang menitip barang. Wa rafiquhu al-wadi', orang teman kita yang satu kontrakan namanya wadi'. Yang satu kontrakan sama kita, yang kita titipin barang ke dia disebutnya apa? Wadi'. Dan barang yang kita titip disebut dengan wadi'ah. Barangnya wadi'ah, yang menerima titipan disebutnya wadi', yang nitipin mudi'. Fal wadi'atu hiya istinabatul ghairi fi hifdzil mal. Wadi'ah itu atau titip atau penitipan itu adalah istinabah, mewakilkan orang lain untuk menjaga barang atau harta kita. Itu disebutnya wadi'ah. Kita kasih perwakilan ke orang lain untuk menjaga barang. Itu disebutnya wadi'ah. Berapa rukun wadi'ah? Udah disebut tadi ya. Mudi' orang yang punya barang, wadi' orang yang apa? Yang dititipin barang. Syarat wadi' itu siapa? Orang yang mukallaf. Kalau anak kecil nggak bisa. Satu kontrakan sama anak bocah. Kita mau pulang, kita ngomong, dek, gue titip barang-barang gue, nggak bisa. Dan kalau hilang nggak bisa ngejamin. Kenapa? Masih kan kecil. Wadi'atin yaitu barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan itu adalah antakuna ainan li khidmatihi walau kanat najisatan kakalbi yuntafa'u bih. Barang yang dititipkan itu harus barang yang bermanfaat. Nitipin barang nggak bermanfaat, kagak sah. Gimana coba? Kita piara kodok. Mau pulang kampung nih, ngomong sama teman satu kontrakan, gue titip kodok gue. Teman gitu juga malas nitipin kodok. Mau diapain tuh kodok? Itu nggak ada manfaatnya. Harus titip barang yang bermanfaat bagi siapa? Si pemilik barang. Meskipun najis tuh barang, seperti anjing. Orang mau nitipin anjing masih boleh karena masih bermanfaat buat jaga rumah seandainya. Cuman pas dia mau pulang dititipin ke temannya, gue titip nih, ditaruh di tempat yang layak. Kalau bisa di luar rumah, dibikinin kandang. Kalau mau nggak ada juga mau dalam rumah, memang khilaf madhab. Madhab Maliki itu anjing nggak najis. Piara anjing boleh, madhab Maliki. Tapi meskipun demikian nggak ada madhab Maliki yang piara anjing, nggak ada madhab Maliki yang naruh anjing dalam rumah. Itu hanya secara hukum. Madhab Syafi'i dengan yang lain haram. Kecuali piara anjing untuk jaga rumah, itu pun di luar atau buat berburu. Kan ada tuh anjing khusus apa? Berburu. Anjingnya badannya tipis banget, tinggi. Itu anjing buruan tuh. Karena larinya juga gesit. Nggak bisa pakai anjing biasa. Anjing biasa nggak bisa apa? Ngejar buruan. Itu anjing khusus emang. Disebutnya anjing lisaid, untuk berburu. Itu boleh. Atau anjing jaga rumah kita jauh dari warga. Khawatir ada maling, itu pun ditaruh di luar rumah, dibikinin kandang khusus, bukan masuk ke dalam rumah. Karena dalam hadis begitu jelas, kata Nabi, orang yang piara anjing per hari 1 gunung pahalanya hilang. Per hari segunung pahalanya habis. Terus saya mau piara binatang juga, ya kucing. Kucing bisa, manfaatnya banyak. Di antara manfaat kucing apa?
jaga rumah dari binatang-binatang yang berbahaya. Ular itu nggak bakal masuk rumah yang ada kucingnya. Kayak kemarin tuh lagi musim ular apa? Kobra tuh. Orang yang piara kucing di rumahnya aman. Nggak mau dia masuk rumah yang ada kucing. Bukan yang ada garam. Orang sekarang kan mikirnya kasih garam, yang namanya ular kagak masuk, kagak ngaruh garam. Itu mah cacing. Nah, dikasih garam apa ya? Menungut gitu, itu cacing. Kalau ular nggak kena. Ular takutnya sama kucing. Itu masih bermanfaat. Ada yang namanya apa? Hiburannya, dikasih makan segala macam. Abu Hurairah juga piara apa? Kucing. Nggak usah piara anjing. Anjing itu masih punya apa? Tabiat keras. Suatu saat tabiatnya muncul, si pemilik juga digigit sama dia. Emang anjing itu termasuk apa ya? Binatang yang penurut. Cuman tetap aja hewan, binatang. Saat-saat tertentu dia nggak nurut, pemiliknya digigit. Banyak kejadian, pemilik sampai mati. Digigit sama anjingnya sendiri. Makanya piaralah yang wajar-wajar aja. Piara anjing juga makannya juga mahal ketahuan. Mendingan kawin itu daripada piara tuh. Piara anjing ketahuan punya bini ngurusin kita. Daripada ngurusin anjing. Belum lagi harimau lah, ada yang piara harimau. Harimau sehari makan 2 ekor ayam. 2 ekor ayam kalau 45.000 satu, sekarang 90.000 per hari. Punya bini nggak sampai segitu masak. Maka di situ kadang-kadang akal dipakai. Jangan ngikutin adat jahiliyah, karena Nabi sudah ingetin. Dalam hadis sahih, Nabi sudah jelasin, nanti orang Arab mereka akan punya budaya seperti orang-orang ajam. Seperti orang-orang di luar Arab. Harta duit mereka akan habis dalam pemeliharaan apa? Memelihara binatang. Jelas Nabi bilang begitu. Orang itu kalau ngeliat orang Arab piaranya aneh-aneh. Macan, harimau, itu nggak 1 ekor, banyak. Per hari berapa makan itu? Nabi udah ingetin, itulah otaknya orang Arab di akhir zaman. Otak kagak dipakai, dihabisin duit hanya buat binatang buas. Sedangkan banyak saudara yang muslim apa? Yang sedang kelaparan. Harusnya mereka yang dipikirin. Ini biara binatang buas, beli-beli klub-klub apa? Bola buat apa? Itulah namanya orang Arab gunung, Badui. Dulunya Badui, tinggal di tenda, tiba-tiba kaya, kaget. Jadi kekayaannya itu nggak disalurkan sesuai dengan syariat, seenak jidat dia. Yang dilihat cuman kesombongan. Itu jangan ikut-ikutan. Rasulullah emang orang Arab. Agama Islam itu dengan bahasa orang Arab. Tapi kita ngikutin Rasulullah sebagai Arab yang lurus. Jangan ngikutin orang Arab yang apa? Yang Arabnya belok zaman sekarang. Kita bukan benci dengan Arab. Kita benci dengan sifat mereka yang nggak sesuai dengan apa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal wadi'atu amanatun fi yadil wadi' fala yadmanuha illa idza talifat illa bitta'addi. Wa 'ala al-wadi' an yahfadha al-wadi'a fi makanin la'iqan biha. Fa in lam yaf'al dhalika dhaminaha wa in tuliba al-wadi' bil wadi'ati falam yukhrijuha ma'al qudrati 'alayha hatta talifat dhamina. Fa in akhara ikhrajuha li'udhrin lam yadhman. Di sini kata ulama, hukum menitipkan barang itu sama dengan hukum amanat. Nggak dijamin kecuali ada kecerobohan. Teman kita nitipin seandainya motor, gue titip motor selama gue pulang kampung, ya sama kita taruh di depan kontrakan, nggak dibawa masuk, hilang, dijamin nggak? Dijamin, bukan pada tempatnya, terusnya ngasih maling taruh di luar. Ini udah ditaruh dalam kontrakan, dikunci motornya, dikasih gembok, hilang juga, nggak dijamin. Begitu diminta motor gue mana? Hilang. Loh kok bisa hilang? Gue taruh di dalam, tetap aja hilang. Dia nggak bisa ngejamin. Cuman kejamin itu kalau ditaruh dengan cara yang ceroboh. Taruh motor di luar, nitip pakaian, pulang kampung nih, pakaian gue yang sisa gue titip ya, iya, sama dia dipakai mulu. Dipakai, dijemur, hilang, dijamin. Karena kan itu dititipin. Kalau dititipin berarti taruh di lemari kunci sesuai dengan apa? Dengan fungsinya dan tempatnya. Kalau begitu nggak jamin.
Kalau ada kecerobohan dijamin. Sama dengan ijarah tadi, minjam atau dengan apanya nyewa, sama. Tangannya tangan amanah. Wallahu alam bisawab. Insyaallah berikutnya kita masuk dalam pembahasan tentang al-ghasbu. Ghasab itu adalah make barang orang lain tanpa izin. Nah, ini ada pembahasannya juga insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Sebelum ditutup, jika ada pertanyaan dipersilakan. Fadhil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, orang minjem barang kita sama yang minjem dijual, ya harus dijamin. Oh, minjem dijual. Nah, kita yang punya barang berhak gak kita minta dibalikin? Berhak. Dan kita nuntut berhak karena kan diminjam. Habis minjem kita nanya, barang gua mana? Gua jual. Gila tuh orang yang minjem. Nah, itu berhak kita minta dibalikin. Karena salah. Dia kalau minta beda ya. Gua minta dong barang lo, sama dia dijual, ya terserah diminta. Ente minjemin dijual haram dan itu amanat harus dikembalikan. Ente sudah minta nggak dikembaliin juga, ente bisa nuntut di akhirat. Orang amal bisa habis di akhirat nanti. Gara-gara ente tuntut. Akhirnya itu kembali ke kita. Kalau barang yang nggak terlalu penting, ya udahlah maafin aja lah. Maafin, ikhlasin. Tapi ente cukup tahu nih orang kagak amanah. Kalau ente kesian sama dia, cuman kalau ente pengen pahala dia terserah kembali ke kita. Tinggal ente nuntut aja di akhirat nanti. Di dunia mau nuntut yang ada berantem. Dia nggak mau balikin, berantem kita. Ya udah diamin. Kalau nggak terlalu penting, ikhlasin. Cuman mulai saat itu hati-hati dari orang tersebut. Orangnya kagak amanah. Ada lagi pertanyaan? Betul. Kalau kita haid pas awal waktu mau sholat, misal sholat asar, pas mau sholat tapi kita haid, nah apakah sholat asar tersebut harus diqodha atau tidak? Nah, haid muncul pas banget waktu sholat masuk, itu dijamin nggak atau diqodha nggak itu sholat asar? Kata ulama begini, nih sebagai contoh, asar jam 3 sore, jam 3 pas, tiba-tiba ini perempuan haid lagi azan asar, kagak perlu diqadha atau asar. Karena dia belum dapat waktu untuk menjalankan sholat. Asar jam 3 pas, dia haid jam 3 10 menit, tapi belum sholat asar, diqadha. Kenapa? Karena dia sudah masuk waktu dan dapat waktu sempat buat sholat. 10 menit cukup gak wudu dengan sholat? Cukup. Dia malas-malesan, haid tiba-tiba diqadha. Adzan jam 3 pas, dia haid jam 3 4 menit, qadha enggak? Enggak, karena wudu dengan sholat enggak cukup 4. Tergantung, kalau udah lewat waktu untuk cukup buat sholat, dia belum sholat, tiba-tiba haid, itu sholat wajib diqadha. Begitu aja dah, paling gampang. Cuman dia haid pas lagi adzan, haid abis azan 1 menit, kagak diqadha. Kenapa nggak diqadha? Belum dapat waktu buat sholat. Kalaupun saat itu dia mau sholat, nggak cukup. 2 menit cukup nggak wudu sama sholat? 4 menit nggak cukup. Makanya nggak diqadha. 10 menit dari azan dia belum sholat juga, wajib diqadha kalau haid. Kenapa? Karena dia dapat waktu buat dia sempat sholat, tapi nggak sholat juga. Itulah hukum orang yang haid ketika masuk waktu sholat. Apakah sholat yang sebelumnya diqadha juga barang? Kan ada ulama bilang sholat yang di jamak itu harus diqadha juga jika haid. Itu kalau terjadi haid di sholat duhur. Adzan duhur jam 12 pas seandainya. Dia belum sholat. Jam 12 10 menit masuk apa? Waktu sholat, masuk waktu haid, dia belum sholat, udah 10 menit lewat. Itu sholat duhur diqadha gak? Diqadha. Sama asar. Sholat yang dijamak
di jamak, jamak takdim. Kalau takhir nggak perlu, kenapa? Kan zuhur udah sholat dia. Sekarang kalau dia haid asar, kita umpamakan dia harus qadha dengan apa? Dengan zuhur juga. Kan zuhur udah sholat. Dia haid di waktu asar. Ini bisa di jamak kalau dia haid di waktu zuhur. Waktu zuhur jam 12 10 menit dia haid, sedangkan belum sholat. Adzan zuhur jam 12 pas. Sholat zuhur wajib diqadha enggak? Diqadha plus asar. Kenapa? Karena asar bisa dijamak dengan zuhur. Dia haid di waktu maghrib anggap maghrib jam 6 pas. Adzan, kelar adzan jam 6 10 menit, belum sholat juga anak perempuan. Tiba-tiba haid, wajib diqadha sholat maghribnya plus isya. Jamak takdim, bukan, tapi pas sholat bukan niat jamak takdim ya. Niatnya qadha aja. Maghrib qadha, isya qadha. Kenapa? Karena bisa dijamak. Kalau sebaliknya nggak perlu. Dia seandainya haid di waktu isya, udah lewat dari adzan 10 menit, dia baru haid, sedangkan belum sholat isya, qadha gak isyanya? Dia qadha. Maghrib kenapa nggak perlu? Lah kan udah sholat, mau ngapain lagi di qadha? Kan udah sholat maghrib dia. Nah itulah hukum orang yang haid di waktu sholat ya. Ada lagi? Fadl. Agak keras dikit ya, nggak ada mic ya. Salam. Anda pinjam duit ke orang, tiba-tiba itu pinjaman seandainya Anda buat modal dagang lah, ada teman tiba-tiba meminjam buat beli barang dan kita dapat untung dari dia. Pinjamannya tetap utuh plus apa? Untung gitu kan? Boleh gak tuh duit yang saya pinjam buat buka usaha saya gunain dulu buat apa? Buat nih orang plus dapat untung, terserah kita. Yang penting kita ngejamin ke orang yang kita pinjam. Ente pinjam sama orang 10 juta, yang penting ente balikin tuh duit 10 juta ke orang yang ente pinjam. Ente buat dagang ke, ente buat makan ke, itu jatuhnya apa? Jatuhnya ke kita adalah sebagai apa? Sebagai pinjaman, nggak masalah. Anda bisa pakai buat orang, duit pinjaman tetap utuh plus dapat apa? Untung. Terserah kita mau apain aja. Terserah. Yang penting tuh duit dikembalikan sesuai dengan apa? Dengan jumlah. Kita mau lebihin ikhlas boleh. Saya pinjam 10 juta, saya balikin 12 juta dari saya sendiri. Yang ngasih duit kagak minta, boleh gak? Alhamdulillah, terima kasih. Kalau minta jatuhnya riba. Boleh nggak masalah. Saat kita diinfus, bagaimana cara kita wudhu? Bolehkah tangan kita yang ini kemarin sudah dibahas ini. Kemarin sudah ditanyakan oleh akhina Ucup. Dan saya bilang insya Allah itu masalah jabirah. Itu dalam hukum fikih itu panjang pembahasannya. Itu dipakein impusan sudah wudhu apa belum wudhu. Plesternya pas banget cukup buat nutupin jarum impusan atau lebih. Itu ada pembahasan jabirah namanya. Itu pembahasannya panjang. Nggak cukup sekarang. Nah itu Anda udah bilang insya Allah kita udah pernah bikin dulu ya masalah jabirah tuh. Ada yang masih simpan nggak tuh? Dulu kita pernah bikin tuh masalah perban di luka kalau di anggota wudhu. Pembahasannya panjang tuh. Insya Allah kita bikin lagi. Nanti kita bagi. Nah itu lebih jelas. Kalau kita jelasin nggak cukup. Karena kan kita harus nanya atau orang. Ente pakai impusan udah wudhu apa belum? Terus plesternya pas banget buat impusan apa melebihi batas yang wajib? Melebihi batas yang wajib lebih banget apa berapa senti? Itu udah pembahasannya. Panjang itu. Nah, maka dalam hukum dalam ilmu fikih itu dalam Nailur Raja Safina dibahas. Hukmul jabirah namanya. Itu hukum apa? Hukum perban atau
plester yang ada di atas luka. Itu ada pembahasan. Insyaallah kita jelasin ya. Ada lagi terakhir? Apa? Penitipan barang. Nah ini juga perlu dibahas memang. Kita kan nitip barang ngasih duit ya, jaminan ya. Boleh apa kagak tuh? Wallahu a'lam. Yang kita tahu namanya nitip ngasih seikhlasnya kita iya. Cuman kalau sudah ditargetin tempat menitipan bahwa harus dengan uang sekian-sekian, saya nggak tahu, wallahu a'lam. Insyaallah nanti kita bahas. Ini PR buat minggu depan. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم حق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدادة الصحب والحمد للإله والتناهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.